Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pada siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada melewati tantangan, melewati masalah. Kami percaya kalau kami masih boleh berdiri tegar, semua karena kasih setiamu sempurna bagi setiap kami. Itu sebabnya hari ini kami datang dengan segala ucapan syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu, bahkan akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, setiap hari ini anak-anak-Mu yang datang dengan sakit penyakit, dengan segala beban, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini punya banyak sekali keterbatasan, kekurangan. Itu sebabnya pakailah setiap kata-kataku ya Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih, dan kami mau sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum seperti jemaat Tiberias yang saya kenal, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Supaya semakin hari semakin kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Maka saudara, siapapun yang hari ini datang ke tempat ini mukanya cemberut, nggak apa-apa, tapi pulang dari tempat ini kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bawa sukacita sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya masih masuk dalam rangkaian serial khotbah, yaitu perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-25. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Walaupun nanti kita tidak baca semua ayat, tetapi saya mendorong setiap saudara di tempat ini nanti pulang ke rumah dibaca lagi firman-Nya. Matius 25, 14 sampai 30. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Tinggi-tinggi, saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab. Termasuk handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Tinggi-tinggi ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Boleh bantu saya baca judul perikopnya apa di situ? Perumpamaan tentang talenta. Saya baca 14, saudara baca 15, kita baca berganti-gantian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15, ya, yang seorang menurut kesanggupannya. 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 19, singkat cerita, yang dapat 5 talenta, dia menghasilkan 5 talenta. Yang bawa 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Lompat ke ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya yang pegang 5 dan 2 talenta. Dia bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang, sama-sama bilang, baik dan setia. Baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 24. Kini
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Hai kamu, jadi kamu karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Haleluya. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Dan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah umat Tuhan yang dapat dipercaya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, dapat dipercaya. Bilang. Iya saudara. Dan saya berdoa setiap saudara yang hadir hari ini, Tuhan akan berikan kepercayaan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tetapi saudara yang terkasih, kita nggak bisa ngomongin perkara besar kalau kita sendiri nggak bisa dipercaya. Betul? Saya khawatir sekarang ini banyak orang Kristen itu hanya ingin haknya, tetapi tidak ingin tanggung jawabnya. Sama-sama bilang, orang Kristen punya tanggung jawab. 3-2 ya. Makanya saya kutip kata-kata Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias bilang begini, Tuhan akan buat mujizat kalau kita apa? Sama-sama bilang setia. Ya, setia melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka percayalah saudara yang terkasih, kalau kita hidupnya penuh dengan tanggung jawab, maka berkat Tuhan pasti dicurahkan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, siap belajar. Bilang. Coba lihat slide, kita belajar pelan-pelan ya. Slide boleh. Saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Berapa dinar? 6.000. Dan menurut Alkitab bahwa 1 dinar itu sama dengan upah pekerja 1 hari. Saya nggak tahu berapa upah pekerja 1 hari, tapi saya hitung normal saja, 100.000. Artinya kalau upah seharian itu 100.000, 1 talenta sama dengan 600 juta rupiah. Atau kalau mau dibuat lebih sederhana, 1 talenta itu sama dengan gaji yang Anda dapat kalau kerja tanpa potongan 16,5 tahun. Maka saya bilang perumpamaan tentang talenta ini nggak hanya ngomongin uang. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris, talent itu dibilang bakat. Saya percaya bukan hanya ngomongin tentang uang ataupun bakat. Tetapi apa yang Tuhan coba maksud dari perumpamaan talenta ini? Slide. Talenta yang dimaksud adalah sesuatu yang berharga yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Dan disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Dan dari perumpamaan ini ada 3 hal yang kita mau pelajari. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Iya, saya tahu Bapak Ibu memang jam-jam begini ini jam yang paling kritis untuk ibadah. Beberapa jemaat kadang-kadang mulai kehilangan sinyal. Tapi saya percaya siapapun yang hadir di tempat ini pulang bawa sukacita sempurna. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, siap-siap diberkati. Bilang. Yang pertama, slide silakan. Yang pertama, ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 21 dan 23 saudara baca. Tuannya bilang, apa yang diperbuat ini baik, hai hambaku yang setia. Engkau setia pada perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara besar. Saudara, kalau mau lihat hal-hal baik terjadi dalam hidupmu, yang pertama, setia pada perkara kecil. Sama-sama bilang, harus setia. Bilang. Iya. Ada banyak orang yang minta doakan, Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya punya mobil Honda.
mobil Honda itu urusan gampang. Tapi apa yang terjadi kalau Honda sepeda motor di rumah nggak pernah dicuci? Nangkep maksud saya? Ada banyak orang yang bilang, Tuhan, saya berdoa, saya beriman, saya bisa naik jabatan jadi manajer. Naik jabatan jadi manajer urusan gampang. Sama-sama bilang, gampang. Tetapi apa yang terjadi kalau kita kerja sebagai seorang staf masih sering datang terlambat? Jangan berpikir kita ini akan beroleh hal-hal yang besar kalau kita ini melakukan hal yang kecil saja tidak setia. Ya saudara, sama-sama bilang harus setia. Ya saudara, harus setia. Dan saudara, kesetiaan itu mahal. Dan saya percaya di akhir zaman ini sangat sulit mencari orang-orang yang setia. Coba saudara tepuk dadanya dan bilang, saya orang yang setia. Oke, contoh ya, contoh. Ya. Saudara, ketika melakukan hal-hal yang kecil, saudara tahu nggak enaknya apa? Bapak Ibu, kan sering saya bilang kalau lagi saya khutbah, saya sukanya tanya jawab. Ulang. Saudara tahu nggak enaknya mengerjakan perkara-perkara yang kecil? Nggak enaknya apa? Nggak kelihatan. Betul kan? Nggak menonjol. Tetapi kadang-kadang kita harus melakukan hal-hal yang kecil supaya kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa mengelola hal-hal yang besar. Contoh, saudara, kalau saya bilang tentang Raja Israel, siapa Raja Israel yang paling Anda ingat? Siapa Bu? Daud, betul ya? Daud diurapi jadi raja oleh seorang nabi namanya Nabi Samuel. Lalu dia diurapi jadi raja, besoknya dia bertarung melawan Goliat, masih ingat gitu? Saya mau tanya, sehabis menang lawan Goliat, apakah besoknya dia langsung jadi raja memerintah di istana? Hah? Enggak. Yakin? Setelah dia diurapi jadi raja, besoknya dia nggak langsung masuk istana. Saudara tahu apa yang terjadi beberapa hari kemudian? Next slide, coba lihat. 1 Samuel 22 ayat 1. Dia justru dikejar-kejar oleh raja sebelumnya namanya Saul. Ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri kemana? Gua Adulam. Ngomong-ngomong, di Gua Adulam inilah dia menciptakan salah satu lagu yang paling terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, perhatikan. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang apa? Dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia, siapa ia? Daud menjadi pemimpin mereka. Pak Bu, lihat semua kan, lihat ya. Dia diurapi jadi apa? Raja. Harusnya besoknya kan jadi raja. Harusnya besoknya tinggalnya di mana? Istana. Apa yang terjadi? Justru yang terjadi, dia malah jadi pemimpin di Gua Adulam. Dia tidak mimpin satu bangsa, yang dia pimpin adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar pinjol. Ya kan? Ya. Tetapi ini yang saya mau bilang, kadang-kadang Tuhan menempatkan kita di sebuah posisi yang sepertinya tidak kelihatan oleh orang banyak. Anda mungkin sekarang ini Pak Bu sedang berada di Gua Adulammu masing-masing. Engkau berada di sebuah pekerjaan yang mungkin tidak banyak dilihat orang. Engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sepertinya tidak ada artinya. Tetapi percayalah, ada momen-momen di mana Tuhan sengaja menyembunyikan orang-orang pilihannya. Ada momen di mana Tuhan menyembunyikan Daud di Gua Adulam. Ada momen di mana Tuhan menyembunyikan Musa di rumah mertuanya bertahun-tahun. Ada momen di mana Tuhan menyembunyikan Yusuf di penjara. Untuk apa? Bukan untuk memperlambat, tetapi untuk mempersiapkan sehingga ketika waktunya tiba, Tuhan angkat naik setiap kita dan sinar kemuliaan Tuhan terpancar melalui kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang ini engkau mengerjakan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan bidang pekerjaanmu, setia. Sama-sama bilang setia. Saya pernah cerita Bapak Ibu,
Saya itu masuk sekolah pendeta itu tahun 2003. Lulus sekolah pendeta tahun 2008. Saudara, kalau lulus sekolah teologi yang paling diharapkan tentu saja jadi pendeta, kan begitu? Ada momen-momen saudara, tentu saja saya belum dapat kesempatan. Waktu 2008, 2009 anak pertama saya lahir. Begitu anak pertama saya lahir saudara, keadaan ekonomi saya nggak bagus-bagus banget. Saya sama istri waktu itu ingat uang di dompet tinggal 20.000. Sisa 20.000. 10.000 untuk makan, hari Rabu itu saya ingat. 10.000 untuk makan, uang tinggal 10.000. Saudara tahu apa yang saya lakukan dengan 10.000 itu? Saya pergi ke Menteng Prada dulu. Ada KKR Kesembuhan Ilahi dan Pemulihan Resesi Ekonomi. Saya datang ke situ, persembahan 5.000. Uang parkir motor 3.000. Beli air mineral gelas 1.000. Uang saya waktu itu sama istri dan anak satu tinggal 1.000 rupiah. Dan saudara tahu gambar uang 1.000 rupiah zaman dulu, Kapiten Patimura pegang golok. Itu kan hidup penuh ancaman. Ya, dan waktu itu saya ingat saya coba untuk dapat minyak urapan dari mendiang gembala sidang. Selesai altar call, singkat cerita Bapak Ibu, itu ngomong-ngomong sebelumnya saya udah ngelamar kemana-mana nggak ada yang terima. Ngelamar jadi security nggak ada yang terima. Ngelamar jadi cleaning service pun nggak ada yang terima. Saya udah pusing malam-malam, habis altar call ada orang yang telepon, besoknya interview, habis interview singkat cerita, besok interview dan besoknya langsung kerja. Saudara tahu kerjanya jadi apa? Debt collector. Sarjana teologi, kerja jadi debt collector. Tetapi daripada kita mengeluh, lebih baik daripada kita gengsi-gengsi, kerjakan saja. Kenapa? Karena kita percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan tempatkan kita dimanapun, pasti punya maksud yang spesial. Itu sebabnya saudara, mau kemanapun Tuhan suruh, ikut saja. Ya, ikut. Kenapa? Coba lihat slide berikutnya. Saudara, kita boleh baca dulu sebentar. Kolose 3:23. 3:2 ya. Apapun juga perbuatlah dengan untuk Tuhan. Jadi kalau sekarang ini saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya kecil, tidak kelihatan oleh banyak orang, jangan kerjainnya untuk manusia. Kenapa? Pasti gampang kecewa. Betul? Saya jamin pasti gampang kecewa. Dan berulang kali kan kita mencoba mencari perkenan manusia, berulang kali kita dikecewakan. Tetapi kalau kita mengerjakan itu semua untuk Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk mengubah hari depan kita penuh dengan harapan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara, lihat, apa yang terlihat layu bukan berarti sudah mati. Kalau engkau lihat ada rumput yang sudah layu itu kering, bukan berarti rumput itu mati. Bukan berarti. Kenapa? Karena dia hanya menunggu sedikit air untuk bisa hidup kembali. Apa yang saya mau coba maksud? Hanya karena engkau tersembunyi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilihat banyak orang, mengerjakan hal di balik layar, bukan berarti engkau gagal. Tuhan punya rencana yang indah untuk mempersiapkanmu dengan matang. Dan saya percaya bahwa setiap Anda yang hadir di tempat ini, orang-orang yang disayang Tuhan punya masa depan yang indah. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang setia. Bilang. Iya saudara, setia pada perkara-perkara yang kecil. Dan saya percaya orang yang setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Amin. Yang kedua, puji Tuhan. Yang kedua, coba lihat ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian, segera pergilah hamba yang menerima apa? 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Yang 2 talenta ngapain? Dia jalankan juga, dapat laba berapa? 2. Yang dapat 1 talenta ngapain? Dia tanam, alasannya takut. Pelajaran buat setiap kita. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui perumpamaan ini?
tunjukkan kesetiaanmu dengan berusaha. Sama-sama bilang, harus ada usaha. Karena Tuhan senang dengan orang yang rajin. Coba ulangi kalimat saya, orang rajin pasti diberkati. 3, 2, ya. Orang rajin pasti diberkati, pasti itu. Ya. Kalau ingat zaman orang tua bilang dulu apa? Bangun pagi-pagi sebelum ayam berkokok, itu Simon Petrus. Sebelum berkatnya katanya dipatok ayam, kan begitu. Itu ada benarnya. Kenapa? Karena memang orang rajin lebih dekat dengan berkat. Dan Yakobus 2 ayat 17 ayat 22 nanti saudara baca di rumah. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, sia-sia, nggak ada gunanya. Makanya ada orang bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya supaya punya pasangan hidup. Gampang. Tetapi kan begini, apa yang terjadi kalau minta pasangan hidup tapi jarang mandi? Bisa dapat pasangan hidup nggak? Bisa, tapi pilihannya terbatas. Tuhan, saya doa supaya saya dapat pekerjaan. Tapi apa yang terjadi kalau nggak pernah kirim surat lamaran? Bisa dapat pekerjaan nggak? Bisa, tapi pilihannya terbatas. Ya, sama-sama bilang usaha. Ya, saudara, usaha. Contoh ya, contoh. Saudara masih ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian? Pak, Bu, bilang aja masih biar cepet. Ulang ya, ulang. Ini kalau biar direkam keren. Ulang. Bapak Ibu masih ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian? Nah, kalau saya tanya sama saudara, mujizat apa yang paling saudara ingat ketika bangsa Israel di dalam padang gurun itu? Ketika belah lautan. Oke. Itu yang paling kita ingat ya. Gimana ceritanya? Ketika mereka sudah dikejar di belakang, di depannya ada laut Tibrau, lalu Musa angkat tongkatnya, laut itu terbelah, begitu kan? Bangsa Israel jalan di tanahnya kering nggak? Saudara, hanya untuk info, bangsa Israel melewati air yang terbelah bukan cuma 1 kali, 2 kali. Yang pertama di laut yang terbelah, laut Tibrau. Yang kedua di sungai Yordan. Tapi ceritanya agak sedikit berbeda. Slide Yosua 3:15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu, jadi yang jalan di luar itu pengangkat tabut dan imam, sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu apa? Sama-sama bilang mencelupkan. Berarti airnya masih ada nggak? Masih. Dia celupin dulu kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Dia kasih konteksnya, POV, point of view. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Singkat cerita, konteksnya, sungai Yordan itu sungai yang sangat deras alirannya. Setelah dia mencelupkan, ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Pak, Bu, lihat semua ke depan. Pertanyaannya, kapan air sungai Yordan terbelah? Ulang. Ulang. Ayatnya sekali lagi. Ya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air. Ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Jadi Pak, Bu, kapan air itu berhenti mengalir? Kapan sungai itu terbelah? Waktu sesudah para imam mencelupkan kah? Saya mau tanya, kakinya basah nggak? Basah, kan begitu? Betul ya? Basah. Beda nggak dengan yang pertama waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Beda. Ketika laut Tibrau. Kalau laut Tibrau apa? Tanahnya kering. Ini enggak. Celupin dulu kakinya, baru lihat mujizat. Saudara ngerti apa yang coba dimaksud dengan ayat ini? Kerja dulu Pak, Bu. Usaha dulu, baru nanti Tuhan kerjakan mujizat. Ada momen-momen di mana waktu awal-awal kita percaya Tuhan, laut Tibraumu langsung terbuka. Ada momen-momen di mana ketika kita baru jatuh cinta awal-awal, kasih mula-mula, baru
rajin-rajinnya ibadah sama Tuhan, laut Teberaunya terbelah langsung. Tetapi semakin engkau dewasa dalam iman, kadang-kadang engkau harus celupkan kakimu dulu, baru nanti terbelah air itu. Ini yang saya mau bilang, saudara, kapan Tuhan kerjakan mujizat? Ketika engkau sudah bertindak. Tapi saya mau tanya Pak Bu, lebih deg-degan yang mana? Tiberau atau Sungai Yordan? Sungai Yordan. Kenapa? Basah dulu. Ya kan? Tapi satu hal yang pasti saudara, walaupun kadang-kadang jalan Tuhan seringkali bikin deg-degan, tetapi satu hal yang pasti, selama kita beriman kepada Tuhan, pengalaman hidup kita mengajarkan bahwa Dia Allah yang setia, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, usaha. Ya saudara, harus berusaha, harus bekerja. Ya, harus berusaha, harus bekerja. Lompatin slide yang 1 Samuel itu, lanjut ke slide yang berikutnya. Ya. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Coba lihat ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, ini pelajaran buat setiap kita, bahwa sadari dan syukuri apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang, sadar, bilang. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bersyukur, bilang. Iya. Dan saudara tahu bahwa kadang-kadang ngomongin tentang bersyukur itu gampangnya minta ampun, prakteknya susah. Kalau saudara lagi terima banyak berkat, kira-kira gampang gak bersyukur? Gampang. Tetapi ketika engkau menghadapi tantangan, masalah, engkau tak bersyukur, mudah gak? Enggak juga. Pertanyaan berikutnya, coba lihat slide. Ini dia. Pertanyaannya, kenapa orang sulit bersyukur? Yang pertama, karena merasa bahwa hal itu adalah hasil usaha sendiri, bukan Tuhan. Banyak orang gak bersyukur begitu kan? Ini kan karena jagonya saya, karena hebatnya saya, bukan karena Tuhan. Makanya kalau ada orang yang minta doain begini, Pak Pendeta tolong doakan anak saya, supaya anak saya punya pekerjaan. Saya sering tanya, anaknya mana Bu? Di rumah lagi main games. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tetap doakan. Cuma yang saya doakan bukan anaknya. Yang saya doakan pasti orang tuanya. Saya doa supaya orang tuanya, dia percaya kuasa Tuhan, pulang ke rumah orang tuanya doain anaknya. Kenapa saya berpikir begitu? Saudara bisa bayangkan, anaknya di rumah main game. Tiba-tiba dia dapat pekerjaan. Begitu dia dapat pekerjaan, dalam otak anaknya, kira-kira pekerjaan itu dari siapa? Yang dia pikir, saya nggak ngapa-ngapain pun saya tetap dapat pekerjaan. Maka saudara harus diingatkan bahwa kalau kita diberkati semua karena kasih setia Tuhan. Yang kedua, kenapa orang lupa bersyukur? Terlalu sibuk Pak Bu. Yang ketiga, terlalu fokus pada apa yang tidak kita punya. Karena kita lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lebih sering melihat orang lain punya A, punya B, kita nggak punya. Pada akhirnya berkat yang baik itu seringkali saudara kita sia-siakan. Yang keempat, ini dia. Bosan. Kenapa? Karena memudar seiring waktu. Nah. Bapak Ibu, terakhir kali beli motor atau mobil kapan? Ada yang di bawah 5 tahun? Oh berarti udah lama. Berarti contohnya pas. Waktu pertama kali beli motor, motornya nyampe ke rumah. Begitu motornya nyampe rumah, saya mau tanya, berapa lama sekali motornya dicuci? Waktu pertama muncul nih, pertama ada. Ya, begitu mobilnya baru pertama kali ada, hampir tiap hari dicuci terus. Sampai orang lewat bilang, jangan lewat depan motor.
Jangan bernapas juga. Motornya setahun, 2 tahun, sudah 5 tahun. Saya mau tanya, berapa lama sekali dicuci? Oh Pak Pendeta, kan lagi musim hujan. Nanti aja dicucinya pas Natalan. Udah jauh. Pertanyaannya, kenapa kita jarang cuci? Awal-awal semangat. Ini yang saya bilang, tergerus waktu. Kadang-kadang karena sudah terbiasa dengan sesuatu, kita merasa, sudahlah itu hal yang biasa. Ya kan? Dan orang kalau sudah mulai muncul seperti itu, pada akhirnya dia akan jatuh kepada suatu hal yang disebut dengan tidak bersyukur. Minggu lalu saya khotbah tentang 2 orang kakak beradik, masih ingat? Yang menjual hak kesulungannya. Yang tua namanya Esau atau Edom, yang muda namanya Yakub. Masih ingat itu? Ya. Akhirnya karena kecapean, Esau menjual hak kesulungannya demi apa? Kacang merah. Saya ulangi ceritanya, lanjut. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, ya, supaya engkau boleh dapat kacang merah ini. Jual dulu. Saudara tahu apa yang dijawab oleh Esau? Esau ngomong begini, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dia ngomong begini karena dari lahir dia sudah dapat hak kesulungan, betul? Dia sudah terbiasa. Pada akhirnya dia menyepelekan sampai hak kesulungan itu tidak didapat. Ayat 34 terjadi. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah Esau dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Ini yang saya mau bilang, kadang-kadang kita ini baru sadar sesuatu itu berharga kalau sesuatu itu sudah diambil dari kita. Kadang-kadang kita baru sadar betapa baiknya Tuhan itu, betapa baiknya istri kita itu, sesudah istri kita diambil oleh Tuhan. Jangan tunggu terlambat. Maka di sini suami istri sayangi suami, sayangi istri, dan jangan lupa untuk mendaftar retret pasutri. Mantap ya, mantap ya. Saudara. Jadi saudara, ya nanti di retret pasutri itu kan ada konseling juga, ada peneguhan pernikahan. Dan jangan lupa kalau misalnya mau tanya-tanya informasi, saudara, kita kembali lagi ke konteksnya. Jangan sampai sesuatu itu diambil dulu. Engkau mungkin sekarang tidak bersyukur untuk motor yang jarang dicuci itu. Tapi kalau sampai motor itu harus ke bengkel 5 hari saja, baru kita sadar ternyata motor itu penting. Tangkap. Slide. Pak, Bu, jangan biarkan dirimu menunggu sampai sesuatu diambil darimu, baru menyadari betapa berharganya itu. Ya, kadang-kadang kita baru sadar setelah itu diambil. Saudara di sini yang masih punya orang tua, hargai orang tuamu sebelum diambil. Jauh lebih baik kasih bunga ke orang tua waktu masih hidup daripada kasih bunga ketika orang tuanya sudah nggak ada. Jangan tunggu. Maka apa yang ada padamu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur untuk itu semua. Bersyukur. Makanya banyak orang bilang, Pak Pendeta saya percaya diberkati. Kadang-kadang kita berpikir yang namanya berkat selalu ngomongin tentang uang, ATM-nya berlimpah, isi dompet banyak. Berkat tidak hanya sekedar itu. Tapi Anda coba rehat sejenak, lihat dulu kiri kananmu. Engkau lihat siapa yang selama ini berjuang bersamamu. Engkau lihat orang-orang yang tetap tersenyum ketika engkau menghadapi momen-momen terburuk. Orang itulah yang sebenarnya merupakan hal yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau di sini ada rekan-rekan bapak ibu yang masih harus menjaga orang tuanya, percayalah sama saya, Tuhan kasih itu semua karena Tuhan tahu Anda itu mampu. Kerjakan dengan baik, saudara. Slide lagi tadi. Ya. Jangan biarkan dirimu menunggu sampai sesuatu diambil darimu baru menyadari betapa berharganya itu. Hargai sekarang sebelum semuanya menjadi kenangan yang tidak bisa diulang.
Maka saudara yang terkasih, sadar bahwa Tuhan sudah kasih talenta kepada setiap kita. Dan saya percaya bahwa talenta nggak hanya ngomongin tentang bakat, nggak hanya ngomongin tentang uang, tetapi talenta adalah, dalam perumpamaan ini, Tuhan sedang berbicara seluruh berkat yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupanmu. Termasuk kesehatan, termasuk anak-anak kita yang pintar. Maka percayalah, ketika engkau bersyukur, Tuhan selalu tambah-tambahkan hal baik dalam kehidupan setiap kita. Sama-sama bilang, bersyukur. Saudara harus bersyukur. Dan saya percaya, orang yang dikit-dikit mengeluh tidak akan menambah apapun dalam kehidupannya. Tetapi orang yang bersyukur, maka selalu ditambah-tambahkan hal baik. Amin. Dan orang yang bersyukur, dia akan menjaga, dia akan memelihara itu dengan baik. Sampai kapan saudara? Sampai pada momennya tiba dan Tuhan mempercayakan sesuatu lagi yang lebih besar dalam setiap kehidupan setiap kita. Coba lihat kiri kanan, senggol dia, bilang sama dia, bersyukur, bilang bersyukur. Iya loh, harus bersyukur. Saya sering bilang begini, bapak-bapak di tempat ini, Pak, sadar enggak? Kalau kita bisa sesukses seberhasil sekarang, itu pasti karena ada orang yang berdoa untuk setiap kita. Coba deh malam-malam Pak, buka mata, lihat sebentar, siapa yang berdoa untuk setiap kita? Pasti istri. Dan istri itu kalau dia lagi doa, nama pertama yang disebut bukan nama suami. Ya, maaf, bukan nama dirinya sendiri, bukan nama orang tuanya, pasti nama suaminya. Ibu-ibu seringkali mengeluh, ya. Kadang-kadang mengeluhnya itu, ya kalau curhat sama Tuhan masih oke lah. Kadang-kadang ibu-ibu curhat sama tukang sayur. Ya. Jangan. Sadarkah Anda suaminya kerja jauh-jauh, mungkin di rumah dia dapat mengalami kata-kata yang gak enak, pulang sampai rumah dia masih bisa tetap tersenyum. Dia bilang mungkin dalam hatinya, terserah orang mau buat saya seperti apa, yang penting saya masih bisa lihat istri saya, anak-anak saya tersenyum. Makanya bersyukur. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita, kesehatan kita, harta kita, keluarga kita, orang tua kita, nyawa kita, hidup kita, bersyukur untuk segala yang Tuhan kasih. Dan ketika kita bersyukur, maka saya benar-benar doa, biarlah tahun 2025 ini ada perkara-perkara besar yang Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan keluarga kita. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang worship leader, pemain musik, saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama saudara, sama-sama bilang setia. Ya, setia pada perkara-perkara yang kecil. Yang kedua apa? Tunjukkan kesetiaanmu melalui usaha. Dan yang ketiga saudara, sadari dan syukuri apa yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara tahu bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan. Dan kalau kita sadar kita hambanya Tuhan, maka percayalah Tuhan melihat setiap jerilah kita. Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Tuhan tahu malam-malam yang engkau lewati dengan tetesan air mata. Dan Tuhan setia. Tuhan akan memberikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini di hadapan Tuhan, biarlah setiap kami boleh punya komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Biarlah setiap kami siang hari ini sadar akan hak, sadar akan tanggung jawab kami bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Turunkan tangan kita. Siang hari ini, biar kita sadar bahwa ada banyak sekali kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Cuma seringkali gara-gara itu selalu ada di sekitar kita, kita nggak sadar betapa pentingnya, betapa berharganya hal tersebut. Jangan tunggu hal itu diambil dulu dari kita, baru nanti kita bersyukur, baru kita sadar nanti betapa berharganya hal itu. Boleh nggak saudara yang terkasih dalam Tuhan, suami-suami di tempat ini, tundukkan kepala sejenak. Kalau suami-suami di sini datangnya sama istri, boleh nggak genggam tangan istrinya sebentar saja. Terus bilang sama dia,
engkau berkat yang terbaik yang Tuhan kasih. Bilang. Jangan tunggu sesuatu itu diambil dulu baru engkau bersyukur. Coba di sini ada orang tua ngintip ke anak-anaknya sebentar saja. Bukankah anak-anak itu yang selalu engkau doakan dulu, yang kau harap-harapkan, yang kau jaga? Jangan tunggu sesuatu itu diambil dulu. Jangan tunggu nanti mereka keluar dari rumah dulu baru kita menyesal, baru kita menyadari betapa pentingnya mereka. Dan hari ini saudara sadar bahwa kita sudah sangat diberkati. Ada banyak hal yang baik yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, yang orang lain mungkin mereka mendoakan sudah bertahun-tahun belum didapatkan, tapi engkau sudah punya itu semua. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang sudah ditabur tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah lebat, menghasilkan buah kehidupan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kami adalah generasi minyak anggur. Kami percaya ada hal yang besar mendatangi orang-orang kudusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, tiba saatnya kami akan terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan, sehingga setiap kami boleh rasakan kasih setiamu yang tidak ada putus-putusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuh dan darah saudara, kita siapkan hati, kita teduhkan hati, supaya kita boleh terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu, dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Bukti betapa kami sangat dicintai oleh Tuhan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang pertama memberi kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, mengampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak dusta, tidak fitnah. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Bersama keluarga kami tolak setan iblis
dan segala perbuatannya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, gula darah kami normal, kolesterol kami normal, tidak asam urat, seluruh organ tubuh kami sehat sempurna. Kami doa bersama keluarga, diberkati Tuhan, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit kita, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah bertahun-tahun punya masalah dengan sinus polip, doa, bawa dalam doa. Kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau yang bahkan sudah seperti berminggu-minggu ini kayak susah tidur, bawa dalam doa tanpa engkau sadar masalah itu sedang menggerogoti kesehatanmu. Bawa dalam doa, doa. Tuhan sanggup sembuhkan, Tuhan sayangi, yaitu setiap jemaat Tiberias diberkati Tuhan. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menaikkan dan percaya engkau yang hadir di tempat ini. Apapun pergumulanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita datang sama Tuhan pada sore hari ini. Ini pujian kami disembahkan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan setiap kami. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Termasuk yang hadir ibadah secara online, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahanmu, sampaikan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita yang sudah terima tubuh darah Tuhan, doa kita terdengar nyaring di sorga. Bawa dalam doa. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar permohonan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati. Juga Ibu Lestari, Tuhan berkati. Ibu Dona Nainggolan, Ibu Iren bersama keluarga. Juga Pak Yosia, Tuhan berkati. Ibu Evalina Bolon, Pak Surya juga Tuhan berkati bersama keluarga. Mereka yang menulis dengan iman, mereka yang menaikkan doa-doa mereka dengan iman, kami percaya bahwa setiap yang terbaik dari sorga
Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang percaya. Doaku Tuhan Yesus, setiap suami diurapi Tuhan menjadi imam yang kudus, kepala rumah tangga yang kudus, sehingga mereka boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan, penolong yang setia. Tuhan berkati bahkan setiap single parent tidak akan kekurangan. Berkati setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan sorga. Biar Tuhan yang turut campur tangan dalam segala aktivitas suami istri. Berkati juga setiap jemaat lanjut usia. Kami pegang janji firman Tuhan sampai memutih rambut kami. Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati bahkan Tuhan Yesus setiap rekan-rekan muda, mereka yang berkuliah, bersekolah, mereka yang mencari pekerjaan atau sudah bekerja dan berbisnis. Kami percaya sesuai dengan janji Tuhan yang spesial bagi gereja Tiberias, bahwa generasi minyak anggur tidak akan dirusakkan, tetapi akan dipercayakan perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara tetap duduk, boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka syafaat kami naikkan pada siang hari ini untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Biarkan Tuhan beri selalu kesehatan, juga hikmat dari sorga, sehingga melalui pelayanan beliau jutaan jiwa diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Para pemimpin gereja kami, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, sayangi dengan segala program-program gereja Tiberias. Tuhan pakai luar biasa retret Pasutri, biar Tuhan yang memberkati. Kami doa Tuhan Yesus bahkan juga untuk setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini. Koordinator Pak David bersama keluarga diberkati Tuhan. Hamba bersama istri, anak-anak selalu dalam penyertaan Tuhan. Worship leader Bung Rudolf, Bung Sony, Tuhan berkati bersama keluarga. Rekan-rekan pemain musik, singer, choir, usher, kolektan. Tuhan lihat apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias, Tiberias Tuhan, umat kesayangan Tuhan bangkit berdiri. Berkat dari sorga mengalir melalui Gembala Sidang Gereja Tiberias, Gembala Martir, tercurah bagi setiap jemaat. Dan setiap doa berkat ini diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.